Oh, sempat video call ya? Sempat video call, baterai udah merah tuh. Kayak udah kata-kata terakhir, ya? karena bener-bener waktu itu kayak nggak bisa napas. Ternyata paru-paru saya tuh udah memutih lagi kayak awal. Jadi COVID itu kesannya kita udah baik nih. Paru-paru udah. COVID-nya sudah negatif. Iya, tapi COVID-nya udah negatif. Itu Oke, teman-teman, welcome to WJP Channel. Kali ini saya ada bawa teman saya ini mau kesaksian dan mau sharing. Ibu hamil yang kena COVID 2 kali dan sudah di ujung maut. Perkenalkan teman-teman dengan Lina. Dia akan sharing dan aku akan tanya-tanya dia. Sebentar, aku buka dulu. Oke, Lina, aku mau tanya, kejadian ini yang pertama COVID itu gimana dulu cerita? Itu when and how gitu? Waktu pertama saya kena itu bulan Februari. Jadi anak sempat kena 1 minggu kayak panas gitu, panas, flu. Kena di mana? Nah itu saya kurang tahu, cuman mungkin dari mama juga mungkin ya. Mama juga? Iya, tapi waktu itu mama nggak sakit gitu. Jadi anak atau dari mall, saya nggak gitu, karena kita masih suka ke mall gitu. Pas pulang dia kayak sama suami? Iya, tapi dia dulu, anak dulu. Jadi anak sakit, kita udah pada pisah tempat tidur tuh semuanya. Cuman suami nemenin anak gitu saat itu. Pas udah dia sembuh, suami tes PCR, pas anak udah sembuh, suami kayak mulai gak enak badan, dia tes PCR nggak tahu positif, dia positif. Akhirnya saya juga tes saat itu positif, tapi saya nggak OTG tanpa gejala dan saya fine aja saat itu. Saya OTG, suami yang lebih ke demam ringan juga sih, nggak gitu masalah. Nggak lama tiba-tiba mau swab? Karena anak positif kan, kita jadi swab gitu, iya. Dan anak positif kita suami swab duluan pertama, terus karena dia merasa nggak enak gitu loh. Setelah kayaknya swab aja deh gitu, karena anak waktu kita mikirnya flu doang kan, sebenarnya flu ringan, cuman tapi dia masih aktivitas masih biasa gitu. Udah tuh saya OTG, suami masih yang kayak sakit ringan juga, belum nggak yang masuk rumah sakit, masih isoman. Jadi saya merasa COVID kayak ya udahlah ya gitu, kayak flu biasa deh, flu ringan gitu. Iya gitu. Toh saya juga nggak minum. Waktu itu saya udah hamil kondisinya. Udah hamil berapa bulan? Hamil iya, hamil masih awal-awal kayak 1-2 bulan gitu. Terus udah gitu pas udah masih OTG, terus udah gitu udah suami sembuh, udah fine. Seperti biasa rutinitas kayak gini biasa lagi. Nah sampai akhirnya bulan Juni kena lagi. Sempat vaksin itu? Enggak, kan saya lagi hamil jadi nggak boleh vaksin saat itu. Lagi hamil nggak boleh vaksin? Iya. Kalau Sinato? Nah kalau suami kenapa nggak vaksin, karena dia baru kena, kan katanya nggak boleh, mesti nunggu 3 bulan baru boleh vaksin. Belum 3 bulan waktu itu? Nah jadi belum 3 bulan, kita bulan Juni udah kena lagi. Nah kenanya gitu. Di mana? Yang tadi yang mama itu? Nah dari mama tadi kan balik ya, mama kan kena pakai tabung oksigen tuh, udah pas tabung oksigen suami akhirnya PCR, dia inisiatif, dia nggak gejala nggak apapun, dia PCR dan dia ternyata positif gitu. Dia positif, mulai tuh jadi dari tanggal 15 kita kumpul keluarga. Saya bilang sama suami, udahlah, saya bilang lihatlah 1 minggu sampai 2 minggu ke depan, kalau kita fine aja, saya bilang kita nggak perlu tes PCR, saya bilang gitu. Masih nganggap remeh sih, karena kejadian yang pertama OTG gitu. Mungkin anggap ada antibody gitu ya? Iya gitu, karena udah pernah kena kan gitu. Tapi ternyata pernah kena yang pertama itu nggak ada antibody sama sekali. Antibody kita berdua nol gitu. Udah. Bisa gitu? Iya, udah cek. Bukannya ada memori, biasanya memori sel? Enggak sih, nggak ada sama sekali. Terus udah gitu, tanggal 15 habis ketemuan, mama ternyata positif. Setelah 8 hari, saya ingat setelah 8 hari, suami saya bilang katanya mulai gak enak badan. Saya masih fine aja tuh. Akhirnya dia nanya, ngajak saya mau tes gak? Saya bilang enggak lah, percuma, saya bilang. Saya tes hasil positif pun saya nggak boleh minum obat, saya bilang gitu kan. Karena kejadian waktu Februari, ya maksudnya nggak minum obat COVID sama sekali, nggak dikasih, nggak boleh. Terus saya bilang, dan rumah sakit penuh di mana-mana, saya bilang. Kita pun juga pasti isoman, jadi positif nggak positif ya udah, intinya saya di rumah aja, saya bilang gitu. Yang penting udah ini. Terus sekarang saya masih baik-baik aja, saya bilang kayak gitu dengan sombongnya. Jadi akhirnya pas udah dia tes
nggak lama dia mulai kayak nggak enak badan, dia minum obat dong, dikasih resep segala macam. 4 apa 5 hari kemudian saya mulai demam. Tapi kan kita tidur, tapi karena dia positif, anak saya positif, kita tidur masing-masing tuh. Anak tidur sendiri tapi ditemenin mbak, tapi kayak beda ranjang lah, agak jauh gitu. Masih ada mbak tuh? Masih ada mbak kondisinya, mbak saya masih ada 2. Nah, saya mulai demam, suami saya pertama belum tahu karena kan kita pisah ranjang semuanya, pisah kamar lah. Saya mulai demam kok sehari 2 hari gitu. Demamnya 38, 39 tinggi kan. Iya, jadi pas kayak gitu saya ngerasa wah ada yang nggak beres nih sama badan saya. Akhirnya saya bilang sama suami baru, ada yang nggak beres nih, saya mau tes deh gitu. Terus dia dengan kondisi badan dia yang kurang enak, akhirnya ya udah kita sama-sama, dia anterin saya tes, beneran aja saya positif. Tapi kondisi saya tesnya itu keadaan saya udah kayak 4 hari demam, 3-4 hari demam, kayak udah lemes banget badan. Kita tes positif, suami bilang ya udah tes darah deh gitu, tes darah, cek di dimer segala, ngatanya tinggi di dimer saya, apalagi kondisi lagi keadaan hamil. Terus 4 bulan ya? 6, saat itu 6 bulan. Terus udah gitu udah cek di dimer. Nah dokter anjurin ini mah mesti masuk rumah sakit, dia bilang gitu. Dari situ tuh mulai tegang gitu. Rumah sakit penuh kan di mana-mana, dan makin lama kok jalan kayak radius cuman berapa langkah, kok makin lama kayak makin sesak. Hari tes PCR positif, hitungan 1-2 hari tuh udah kayak lemes banget. Udah kayak lemesnya bener-bener kayak nggak bisa nih gue pakai masker lagi gitu. Tapi padahal kalau cek saturasi masih tinggi, masih 98. Masih 98, tapi kayak lemesnya bener-bener lemes gitu. Kaki lemes, semua tangan semua lemes. Tulangnya tuh kayak nggak ada tenaga deh pokoknya gitu. Jadi kan kita muter-muter nyari rumah sakit, ke tempat yang saya tes itu di rumah sakit Ciputra. Di rumah sakit Ciputra itu nggak dapet. Kita udah nanya, ada kamar gak? Nggak ada bu, ini aja banyak yang ngantri. Katanya di sini pada belum, udah berapa hari dia bilang gitu. Masih di UGD gitu, terus akhirnya ke PIK, nyari rumah sakit PIK juga kamar full saat itu. Terus udah gitu, udah hopeless tuh di rumah doang. Nah baru teman saya ada yang bilang, coba ya Lin, gue bantu temen gue ada kenalan dokter katanya. Terus akhirnya dia kontak ke saya, waktu itu bener-bener lemes, saya nggak megang handphone sih. Dia lebih kontak ke suami akhirnya. Saya bilang pokoknya ada apa-apa ke suami ya, kayak udah megang handphone tuh kayak udah kayak berat banget gitu, mata ngeliat sinar handphone tuh pusing. Oh ya? Iya. Terus? Sampai pusing kayak gitu. Jadi akhirnya ada nih katanya 1 kamar. Suami saya udah oke, yang penting kita udah mikirnya yang penting masuk rumah sakit dulu. Iya. Pas saya dapat rumah sakit, suami bilang ya udah nih mbak yang satu lagi minta pulang. Ya udah berarti nggak ada mbak dong. Dan suami tinggal berdua sama anak gitu. Waduh. Anak umur 5 tahun. Anak saya waktu itu udah pas nggak lama saya masuk rumah sakit, anak saya suami saya tes PCR, nggak tahu dia udah negatif. Buru-buru dia ungsiin ke rumah Cici kan. Itu bener-bener rasanya tuh rumah udah kayak runtuh gitu, semuanya pada tumbang gitu kan. Saya masuk rumah sakit udah iya. Terus akhirnya pas udah saya masuk rumah sakit, anak diungsiin ke rumah Cici. Akhirnya suami saya sendirian kan. Nah dia lebih bisa istirahat dan jaga diri dia sendiri lah. Apalagi kalau misalnya sambil bareng jaga anak kan lebih ribet lah ya ibaratnya. Udah pas saya masuk rumah sakit baru tuh penanganan dari dokter apa. Hari pertama scan masuk dulu kan pasti kan? Iya di UGD. Belum. Jadi waktu itu kita masih yang mikir gini, masih dapat informasi kalau scan paru itu berpengaruh ke janin. Jadi nggak bagus. Suami saya udah bilang jangan mau ya kalau di scan, jangan mau gitu. Jadi udah pas udah gitu, pas masuk rumah sakit, masuk UGD, akhirnya dapat kamar kan, udah ke kamar. 1 hari 2 hari kayak penanganannya kayak ya udah biasa aja gitu kan, sebaiknya cuma diinfus, kasih vitamin. Saya disuruh banyak makan, tapi makanan semuanya itu bukannya tawar lagi. Mungkin beda-beda orang ya kalau COVID ya. Saya kayak anti sama bawang putih. Itu bawang putih, baunya bukan bawang putih. Kita makan biasa dan tapi kan semua masakan itu rata-rata pakai bawang putih. Jadi pas makan itu rasanya bukan kayak obat, ada rasa yang nggak pernah saya jumpain sih, beneran. Itu bener-bener aneh banget dan kita nggak bisa nelen makanan sebenarnya. Gitu? Atau apa? Nggak? Bukan enak ya, nggak pengen aja gitu, nggak pengen dan males aja, apaan sih nih gitu, makanan apaan sih gitu. Sampai
Dan rumah sakit bilang, ibu kalau nggak demen makanan rumah sakit boleh ya gojek dari luar. Saya pikir ya udah deh, pengen tahu lah ya. Kita coba siapa tahu emang masakan rumah sakitnya atau ini. Pesen, pikiran deket situ apa? Oh bami GM. Bami GM kan ya udahlah siapa tahu ini kan Covid kan sebenarnya boleh makan apapun. Pas makan bakmi, jangankan sesendok, sehelai begitu aja kayak kok gini ya rasanya gitu. Aneh banget gitu. Terus mikir apa emang baminya atau apa ya? Besoknya masih penasaran, pesen nasi cacainya aja. Pas makan, aneh juga, nggak kemakan sama sekali. Dari situ kan nggak makan sama sekali dong. Mau nggak mau dokter akhirnya infus masuk makanan gitu. Nggak entah kenapa tuh bener-bener nggak ketelan gitu, kayak ada bau, bukan bau obat tapi kayak bau sesuatu yang di lidah juga kayak menyengatnya gimana lah gitu loh, nggak enak lah pokoknya. Pas masuk di UGD 98 udah pakai oksigen, tapi oksigen masih yang begini gitu. Pas masuk masih 98, besoknya langsung turun lagi ke 90 kayak gitu, makin turun. Akhirnya kan pakai oksigen, saturasinya tapi nggak nyampe ke 95 pakai oksigen. Terus udah gitu saya ngerasa kalau copot, tapi kan makan susah ya kalau begini kan. Jadi kalau mau makan kita mesti copot, lepas. Kalau copot itu saturasi ke 60 langsung. 60? Kayak gitu, iya 60-70an kayak gitu. Kayak udah sesek banget. Terus itu saturasinya masuk? Gitu. Waktu di rumah sakit enggak, saya ada bawa juga kan. Jadi kalau lagi makan lepas disuruh ini. Udah gitu itu mulai lemas tuh. Kan kalau misalnya saya sebelum masuk ICU itu 5 hari ya di ruangan biasa. Pokoknya hari pertama, hari kedua lemas, makan gak bisa. Terus udah gitu oksigen, yang lucunya oksigen. Itu oksigen sama aja ya. Tiap hari saya minta itu nambah. Saya sempat, karena kan kita nggak lemes ya. Saya bilang, Sus ini oksigennya sebenarnya diiniin gak sih? Saya bilang, soalnya oksigen kan di belakang kita. Itu kayak fresh, tapi kalau baru tinggal setengah, itu kayak saya merasa panas gitu. Padahal itu bukannya bermasalah dengan oksigennya, tapi dengan kondisi badan saya mungkin yang makin drop. Jadi oksigen dengan takaran, misalnya tekanannya 12, itu udah gak mempan sebenarnya gitu. Makanya alhasil kok kayak makin panas gitu. Dan ruangan itu AC juga panas gitu. Saya baru tahu pas udah di ICU sih, pas udah di ICU kalau kita copot oksigen itu emang ternyata badan tuh rasanya panas dan kepala, dari leher kepala itu merah bener-bener merah dan panas banget rasanya. Panasnya di muka, di kepala dulu, baru nanti ke badan. Itu kalau kita kekurangan oksigen ternyata kayak seperti itu gitu. Iya, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya oksigen dicopot bukannya gitu doang ya, tapi kita ngerasa badan, mungkin untuk beberapa detik pertama kita ngerasa panas dulu gitu. Itu karena badan kita masih support oksigen sendiri. Sampai mungkin kalau misalnya emang sampai udah nggak ini baru kayak gitu. Napasnya Pendek. Jadi sakit nggak waktu tarik gitu? Nggak sakit. Scan juga ya? Nggak sakit, tapi aneh. Jadi kita napas itu kan kayak panjang, kayak ada tarikannya. Kalau dia tuh kayak ada satu, serasa di badan itu kayak ada satu selaput yang nutup kayak gitu. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa tarik napas panjang tuh nggak bisa. Dan kita berusaha sekuat apapun napas gitu nggak bisa gitu. Jadi parunya kayak nggak mau mekar dan pokoknya ada yang nutup deh, kayak ada jalan yang napasnya ada yang nutup gitu. Akhirnya suami coba tanya kan, dokter pun juga lagi ngusahain ICU, tapi ICU itu lagi full kondisinya saat itu. Sampai hari kelima akhirnya saya baru tuh dapet kamar. Yang notabene-nya saya hari itu masuk ke kamar ICU, ada pasien yang meninggal. Hari kedua masuk ICU ya, nggak tahu kayak suster semua pada sama dokter gitu kayak pada berjaga gitu rame-rame di belakang saya ini. Saya lihat mau diapain ini, saya bilang gitu kan. Ngatanya saya dipasang ventilator saat itu. Ventilator yang dari mulut, iya. Terus yang makanan dari hidung, semuanya gitu. Jadi udah pakai venti, terus udah gitu kan nggak sadar kan, pakai ventilator, nggak, pas bangun tangan saya semua diikat waktu itu. Udah nggak bisa pegang handphone loh. Udah nggak bisa. Jadi tangan diikat, kaki diikat. Ngomong pun nggak bisa dong kalau pakai ventilator kan ya. Pipanya itu udah lebih gede dari jempol gitu. Saya cuman kayak gini-gini, terus udah gitu mereka nggak mau. Maksudnya saya gini, minimal kasih saya buat nulis gitu loh.
saya nggak mau dibuka. Ternyata mereka kenapa ikut saya? Karena katanya saya sukanya tanpa saya sadarin di bawah alam sadar saya suka nyabut. Takut pasien itu nyabut ventilator atau selang yang di mulut karena nggak terbiasa kan. Dan itu saya juga udah dipasang infus di leher yang di sini. Jadi infus itu bukan melalui tangan lagi atau ini. Kalau di tangan kan dia cuman berfungsi kayak 3 hari sampai 1 minggu gitu asupannya. Sedangkan saya kan udah asupan makanan itu yang bener-bener yang kental, nggak bisa. Leher ya? Bisa coba. Iya di leher. Di sini nih bekasnya gitu. Nah kalau di tangan itu sempat masukin tuh bengkak tangannya. Jadi kalau katanya udah mesti di sini dan di sini itu bisa cabangnya kan banyak infusnya gitu. Udah akhirnya udah pasang infus, sudah pasang ventilator. Saya sempat nggak sadar. Ada momen suami saya bilang katanya saya suka ngomongnya ngaco gitu. Halusinasi, hypoxia atau? Nggak tahu, kayak seperti halusinasi sih sebenarnya. Saya WhatsApp dia, tapi bisa WhatsApp saya bilang. Ikat tangan? Nggak, jadi pas sudah diikat 2 hari kemudian saya bilang, saya akhirnya dikasih bolpen. Minimal buka dulu tangan saya bilang gitu. Biar saya ini. Terus akhirnya suster bilang, janji ya Bu, suster di sana pada galak juga sih. Jangan copotin, jangan ini. Iya saya bilang saya ini. Akhirnya mereka buka udah. Mungkin kan itu saya copot karena kita nggak biasa ya. Karena kita nggak biasa. Tapi sempat copot-copot nggak sadar gitu? Iya kalau itu katanya sempat narik. Cuman saya nggak tahu. Terus akhirnya udah dicopot baru saya sempat nulis. Kita komunikasi rata-rata pakai tulis lah jadi akhirnya. Karena kan saya tiduran pakai venti dan selama pakai venti saya nggak bisa duduk tuh. Jadi tidur begini, jadi pelan-pelan gitu. Nah pas lagi udah habis pakai ventilator, suami saya mungkin saya lihat saya kan, kayak kasihan lah ya ngeliat saya kok mesti pakai kayak gini kayak nggak bebas gitu, makan juga nggak bisa, apa nggak bisa gitu. Akhirnya dia konsultasi sama dokter nyaranin pasang tracheostomi di leher, oksigen dari sini gitu. Masuk ke dalam? Iya. Jadi dibolongin. Ini ya tandanya ya. Jadinya karena udah kan ibaratnya kita kan kalau sakit COVID itu kan paru-paru yang sakit kan. Yeah. Paru-paru itu kan sedangkan dari mulut ventilator kan dari mulut itu debu kan bisa masuk gitu. Ibaratnya kita lagi ngobatin paru-paru tapi pakai ventilator debu masuk ya sama aja bohong ibaratnya. Bakteri juga gitu. Tapi sebelum pasang tracheostomi enaknya kamu deh cerita. Kalau pas lagi masa gentingnya itu sebenarnya tuh pas lagi ini dia ganti baju. Sebentar ya, pause dulu. Ganti baju. Ya. Kan bisa iklan dulu tuh. Akhirnya suami mau join, dia mau sharing pas bener-bener udah tidak bisa dihubungin dan ceritanya si Nato ya. Nah waktu itu pas masuk ke rumah sakit yang di Bintaro, beberapa hari kemudian si dokter minta ketemu dan para tim dokter bilang memerlukan beberapa obat yang emang di rumah sakit tersebut kosong gitu loh. Waktu itu kita perlu remdesivir sama Actemra. Gitu loh. Nah, remdesivir sama Actemra. Nah, karena di rumah sakit nggak ada, akhirnya kita harus cari di luar gitu loh. Kita cari di luar dan puji Tuhan hari itu juga bisa langsung dapat, dia bisa langsung dipakai untuk istri saya si Lina gitu loh. Nah, setelah itu pas beberapa hari kemudian remdesivir itu masih mungkin obatnya itu belum terlalu bekerja di Linanya, akhirnya si dokter minta pindah ke ICU. Pas pindah ke ICU, dokter suruh saya datang untuk tantangan dengan tantangan berbagai form persetujuan gitu loh. Jika seandainya tiba-tiba butuh, itu bisa langsung dikasih. Seperti yang untuk pemasangan ventilator tersebut gitu loh. Nah, pas masuk ke ICU, setelah besoknya kalau nggak salah besoknya itu istri saya langsung dipasang ventilator. Yang mulut itu? Yang mulutnya ventilator. Saya waktu itu sempat shock dengan lihat keadaan istri saya gitu. Jujur saya shock gitu loh. Saya shock. Dikasih lihat ya? Saya dikasih lihat, saya dikasih fotonya, saya diminta dikirim fotonya sama susternya kirim, kasih saya lihat. Pas saya lihat itu tuh, pertama saya sedih, kedua saya shock. Gitu loh. Wah, sampai segitunya ya gitu loh. Sampai separah itu ya gitu loh. Tim dokter minta ketemu, akhirnya kita ketemu, dok. Kamu dokter, kesempatan istri saya gimana? Saya minta kejujuran dari dokter gitu loh. Tolong dok gitu loh,
segimanapun saya pengen tahu gitu loh. Si dokter cuma bilang, Pak, gitu dong, kalau untuk COVID yang sebelumnya, gelombang pertama yang bulan Maret, bulan Februari, chance untuk sembuhnya itu besar. Tapi kalau untuk yang kali ini, apalagi dengan kondisi ibu yang hamil, kesempatannya kecil sekali dibilang. Wah, pas dengar itu saya shock gitu loh. Waktu dengar saya shock, saya sedih, saya shock gitu loh. Saya pertama masuk saya berharap gitu loh, anak saya, istri dan anak saya bisa kembali rumah, bisa ngumpul bareng, ya bisa ngumpul bareng lagi lah gitu loh. Tapi kalau dengan seperti ini gitu loh, kalau emang nggak bisa dua-duanya, saya minta istri saya balik. Saya minta istri saya yang diutamakan untuk diselamatkan gitu. Karena waktu itu dengan segala macam, wah mungkin waktu itu agak gimana ya, dokter juga mungkin pertimbangannya dengan istri saya hamil gitu loh. Dengan dia perlu tindakan apapun juga harus memikirkan si baby. Nah waktu itu dokter sempat ngomong, babynya mau dikeluarin. Babynya mau dikeluarin. Berapa bulan tuh? Kayaknya 6 bulan deh. Waktu itu berat babynya tuh 650 gram. Nah, baru 6 bulan 650 gram, waktu itu saya sempet, wah gimana ya gitu loh. Dan di rumah sakit tersebut, nggak ada NICU dan butuh NICU dari rumah sakit lain. Nah saya sempet nanya gitu loh, sama dokter kandungan saya yang sebelumnya, saya sempet nanya, gimana nih dok? Gitu loh, saran dokter, ini kayaknya mau dikeluarin gitu loh. Si baby ini gimana? Nah si dokter tuh bilang, 650 gram chance untuk hidupnya kecil gitu loh. Pertimbangannya apa? Dengan pertimbangannya apa gitu. Saya pertimbangan akhirnya kita cari NICU kemana-mana, akhirnya dapat NICU, tapi akhirnya dokter memutuskan oh tidak jadi gitu loh, tidak jadi untuk dikeluarkan gitu loh. Kita coba teruskan pengobatannya dengan baby di dalam. Habis itu nggak berapa hari kemudian si dokter sempat ngomong ini baby harus dikeluarkan gitu loh. Itu baby harus dikeluarkan lagi gitu loh. Soalnya dengan pertimbangan kondisi ibu yang udah makin kritis gitu loh. Makin drop gitu loh. Akhirnya saya cuma bilang, ya sudah, gue bilang, emang harus dikeluarkan ya, silakan dikeluarkan gitu loh. Saya udah bilang sama dokter gitu loh, kalau nggak bisa dua-duanya kembali, saya minta istri saya kembali gitu loh. Soalnya di rumah masih, bukannya kita nggak sayang anak yang di dalam perut ya, kita sayang gitu loh. Gimana pun kita sayang, tapi kalau harus memilih, ya, gitu loh. Bukan kita nggak sayang, ini sekali lagi bukan kita nggak sayang dengan anak yang dikandung. Tapi kalau harus memilih, emang harus itu dilakukan mau nggak mau gitu loh. Kan sebelum lahir, berarti sebelum lahir itu kan dia masih menjalani waktu kritisnya itu sampai lahirnya itu gimana tuh kronologinya? Nah pas si dokter bilang itu istri saya udah dalam fase kritis, saya waktu itu saya nggak tahan, saya akhirnya nggak tahan, saya benar-benar drop sebagai manusia saya drop gitu loh. Akhirnya saya telepon teman saya telepon beberapa teman saya, akhirnya dia ya Tuhan kasih lu pengertian lah, kayak Tuhan kasih lu pengertian gitu loh. Akhirnya saya dapatnya teman saya suruh saya, kamu kelilingin rumah sakitnya, kamu doain, kamu puji penyembahan di sana. Nah, saya lakukan itu, saya punya penyembahan, saya urapin, saya bawa minyak, saya putar itu rumah sakit gitu loh. Saya putar berkali-kali sampai dilihatin satpam, ya bodo amat lah gitu loh. Dan habis itu saya pulang, saya sedih gitu loh, sebagai manusia saya sedih, saya nangis gitu, saya bilang apa ya? Hidup itu kuasanya Tuhan. Saya nggak punya kuasa di situ. Gitu loh. Saya sebagai manusia, saya nggak punya kuasa untuk mengendalikan hidup dan mati. Waktu saya pikir, saya sebagai manusia cuma bisa melakukan apa? Saya bisa melakukan, ya saya berdoa sama Tuhan, tolong jangan diambil. Saya bisa melakukan saya bisa memberikan pengobatan semaksimal yang saya bisa berikan. Tapi untuk masalah hidup dan mati, untuk masalah nyawa, itu kehendak Tuhan gitu loh. Akhirnya di situ saya merasa saya plong. Pas serahin. Nah, pas saya menyerahkan itu, saya merasa plong. Oh iya ya, saya mau lakukan gimana pun, saya mau nangis gimana pun, saya mau ngedrop gimana pun, saya mau sedih gimana pun, toh itu semua kuasanya Tuhan. Di situ saya nggak punya kuasa sama sekali itu. Yang bisa saya lakukan apa ya? Saya bisa lakukan ya, saya berdoa sama Tuhan, tolong jangan diambil. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan ya. Saya memberikan pengobatan semaksimal mungkin di situ. Di situ saya ngerasa, oh ya di situ saya plong gitu. Akhirnya saya bisa bilang sama mertua, sama saudara-saudara, ya saya bilang, itu di saat itu saya plong gitu loh. Ya, dan saya harap kalian yang sedih, saya tahu kalian sedih gitu loh. Saya tahu kalian sedih gitu. Tapi coba deh berpikiran seperti itu. Toh kuasa itu, hidup mati itu cuma milik Tuhan doang, bukan kita gitu loh. Jadi kan pas masih dipasang venti itu butuh obat Gamaras ya? Butuh obat Gamaras. Yang kita tahu tuh Gamaras itu kan di luaran tuh mahal gitu ya. Rumah sakit kosong saat itu. Saat itu suami saya dipanggil, katanya butuh 60 botol. Terus udah gitu, pertolongan Tuhan nih, makanya aku bilang nggak terlambat sih.
saat dia waktu nyari apa yang tadi remdesivir, setelah saya sadar dokter baru bilang sama saya sih sebenarnya gitu. Pas cerita kondisi perjalanan suami saya tuh yang begitu berat saat waktu saya masih koma lah boleh dibilang. Katanya suami ibu tuh nyari obat yang itu boleh dibilang tuh susah, langka. Tapi suami ibu bisa dapat dalam hitungan jam, dia bilang gitu. Suami ibu sayang sih sama ibu katanya. Di saat dia bilang bisa dapat hitungan jam. Terus udah gitu kayak Atempral lah, terus remdesivir. Dan kayak Gamaras tuh 60 botol. Mau nyari di mana? Suami saya akhirnya waktu itu meeting sama dokter bilang siang jam berapa ya? Jam 2 siang. Jam 2 sore. Dia tentuin kalau emang nggak ada dari rumah sakit, dia akan cari seperti yang sebelumnya gitu, obat-obat yang sebelumnya. Tapi kalau emang ada di rumah sakit, dan waktu itu ada yang ngomong ya, pas waktu itu bilang gimana? Tentuin jam 7. Si dokter bilang, kita ada 2 pilihan Pak, pakai plasma konvalesen atau pakai Gamaras. Kalau plasma konvalesen butuh waktu Pak, tapi kalau untuk Gamaras itu karena produk jadi bisa langsung dipakai. Nah saya tanya sama dokternya, ini Gamarasnya ini kapan adanya? Dan akhirnya di cross check ke bagian rumah sakit, bagian apotek, katanya Pak malam ini sebelum jam 7 Gamarasnya akan sampai. Ya Tuhan menyiapkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Iya. Gitu. Di situ benar-benar sih. Tuhan ya benar-benar ya ya pas segala sesuatu tuh pas gitu loh. Actemra saat saat sebelum dibutuhkan itu, saat sebelumnya itu ditanya-tanya nggak ada. Tapi saat dibutuhkan itu barangnya ada. Maya, satu hal sih yang aku ngerasa mukjizat Tuhan tuh kayak biarpun aku ngalamin kayak saat sulit saat itu gitu. Tapi penyertaan Tuhan tuh selalu kayak bersama saya gitu. Jadi pas kayak Actemra terus Gamaras hari itu juga saya ibaratnya dibutuhin, hari itu juga masuk gitu. Kalau ibaratnya telat dikit aja juga ya pasti saya udah lewat gitu kan boleh bilang. Saat waktu dia di rumah sakit karena butuhnya tahu emang Gamaras, kayak mama saya, yang lain juga sempat nanya-nanya dong pasti kan buat jaga-jaga lah gitu. Takut rumah sakit nggak masuk hari itu. Nanya 1 botol ada yang 199 juta, ada yang berapa puluh juta. Saat itu Gamaras dijual di luaran. Udah mikir kalau misalnya saat itu ya gitu, kalau rumah sakit nggak sediain, mau duit dari mana gitu, itu duit cash semua gitu kan. Cash, ya. Iya, dan butuhnya bukan 1-2 botol loh, berbotol-botol gitu kan. Tuhan tuh bener-bener kayak penyertaan Tuhan tuh tepat pada waktunya hari itu. Itu masih pakai venti tuh kondisinya. Berarti yang udah masuk ke tubuhnya si Lina itu Gamaras, Actemra, remdesivir dan steroid juga sebelumnya. Ya, Steroid sempat. dexamethasone nggak salah ya. Iya, jadi untuk pertama masuk ke ini dihajar steroid dulu sih sebelum masuk obat-obatan yang itu, gitu. Untuk ngeredahin baru dia dulu ya. membaik tuh. Nah, tapi pas udah pakai nggak ada Gamaras, apa yang ini Karena dari awal masuk tuh yang pas istri saya masuk itu, yang diserang itu sama si COVID itu paru-parunya pneumo. Putih semua, jadi putih semua. Memang berarti di scan udah. Nggak di scan, akhirnya di ronsen. Ronsen boleh. Akhirnya ronsen dengan dipasang Langsung pelindung. kelihatan Jadi kelihatan tuh putih semua. Akhirnya itu yang pneumonia dia akhirnya bikin dia nggak bisa nggak paru-parunya nggak bekerja dengan baik. Gitu loh. Itu yang paling beratnya sih di pneumonia itu. nah pas sudah Gamaras masuk kan aku kayak sempet nggak lama gitu sadar yang aku bilang dia kayak kasihan mungkin kan ngeliat saya kayak dengan keadaan tetap venti kayak gitu. Tapi tetap dibilang membaik banget belum gitu. Karena kandungan saya dan saya pas udah sadar kayak kok nggak enak ya badannya gitu. Terus udah gitu obat-obatannya kan dokter masih mau kasihnya sebenarnya yang strong. Kondisinya waktu itu saya lagi hamil, dokter kandungan kan tetap visit ya. Jadi pas visit cek tuban itu udah sempat sekitar 60-70% berkurang. Saya sempat WhatsApp suami, saya bilang udahlah, saya bilang kalau misalnya emang ini udah relain deh, saya bilang keluarin aja. Itu udah kan udah sering bolak-balik ya bulan keberapa? Bulan 7. Masih di Mitra, masih di rumah sakit Mitra. Pas nggak lama dari ventilator itu, tapi saya udah pakai jadi belum pakai sebelum masih pakai ventilator. Jadi udah masang Gamaras, kan sadar tapi kayak masih belum membaik sebenarnya gitu. Kondisi badan saya sampai akhirnya suami saya kan mutusin mau pasang tracheostomi biar dokter bilang biar lebih baik lagi nih parunya karena kita kan mau obatin paru biar nggak masuk debu gitu. Dan waktu pakai
Jadi ibaratnya oksigennya langsung ke paru, jadi nggak melalui ini lagi Pak gitu. Kondisi bayi saya tuh udah drop air ketuban, terus saya sempat kayak ngerasa dia udah nggak gitu gerak sebenarnya gitu loh. Dalam kan saya disuruh di ini terus kan, tiap pagi pasti ada yang cek JJJ gitu buat jantungnya dia. Saya ngerasa udah nggak gitu gerak gitu dalam 2 hari terakhir. Akhirnya pas mau pasang trakeos juga itu aku bilang pertolongan Tuhan banget. Pas hari H mau operasi, nggak taunya tekanan darah saya tuh drop, nggak bisa operasi. Akhirnya saya bilang saya udah nggak tahan, saya bilang gitu kan. Saya bener-bener iya kayak nggak tahu ya. Napasnya terus kita kan kalau COVID itu kita yang saya bilang produksi lendir, jadi mesti di suction. Nah kalau di suction diambil disedot gitu tuh rasanya sakit gitu sebenarnya. Kayak nggak enak kayak disedot kan soalnya. Gimana ya, dan itu mesti sering-sering, kalau nggak kayak napasnya kesumbat gitu. Jadi pas aku bilang pas mau operasi saat itu darah tekanan rendah dan kata dokter ini butuh darah gitu. Rumah sakit iya transfusi dan rumah sakit darahnya kosong. Akhirnya aku bilang pertolongan Tuhan lagi sih. Suami dan keluarga yang lain langsung hari itu juga dapat donor darah. Dokter bilang katanya ini kalau misalnya emang nggak ada kita mesti nunggu nih 2-3 hari 3-4 hari malahan dia bilang 3-4 hari buat darahnya lagi dia bilang gitu. Saya bilang saya WhatsApp suami, saya bilang saya nggak tahan, udah nggak tahan gini. Akhirnya dia nyari hari itu juga dapat donor darah. Besoknya mereka ke PMI nyerahin darah dan langsung dapat. Jadi saya nggak perlu nunggu, harusnya hari H operasi nggak bisa, saya nggak perlu nunggu yang berhari-hari. Dan suster langsung bilang oke, besok bisa langsung operasi Bu gitu. Jadi operasi memang harus ada standby transfusi darah. Iya, dan itu sebenarnya butuh 2 doang, tapi saya langsung bisa langsung dapat donor 4. Terus udah gitu saya dapat dan saya besoknya bisa operasi gitu dan berjalan dengan baik gitu kan. Terus akhirnya udah pasang trakeostomi, hari itu operasi kurang lebih kayak 2 jaman gitu saya sadar, 2-3 jam lah ya, kayak sadar. Malam itu juga sore jam 6-an saya dicek lagi kandungan, air ketuban saya itu langsung naik normal. Itu makanya mujizat banget sih saya bilang. Iya. Gitu ya? Dari tinggal 60-70% saya udah hopeless gitu. Dicek, Bu, ini air ketubannya normal loh, dia bilang gitu. Ini udah bagus, dia bilang gitu. Terus udah gitu, coba ya kita lihat berapa hari ke depan. Saya langsung, oh my god, untung untung kemarin nggak dikeluarin gitu kan. Karena saat dia air ketuban ini saya juga drop kan, kayak kalau saya drop makin ngedrop lagi gitu sebenarnya. Pas air ketubannya naik, nah saya udah pasang trakeostomi, udah kayak lebih better gitu, hari-harinya udah lebih better, udah minum, udah bisa nelan, pelan-pelan yang di hidung juga dicabut gitu akhirnya. Nah kan keadaan kayak membaik kesannya, tapi proses berjalannya ini sebenarnya belum gitu, karena di demand masih tinggi dan ternyata saya ada tiroid itu. Jadi lucunya gini, tuh ruangan ber-AC, tapi saya kayak panas, badan panas, terus tapi kayak orang keringetan kayak orang olahraga. Temperaturnya kan sering dicek. Iya, tapi nggak tinggi-tinggi amat, tapi saya keringetan sampai kayak orang olahraga kayak banyak gitu. Orang pada keluarga sangkanya saya jantung gitu kan. Ternyata itu bukan gitu, tiroid. Dan saya tangan begini nih, kalau ngangkat barang pasti gini, kayak gitu. Ada kasus kayak masa pemulihan tiroid. Nah kita obatin tiroidnya lagi kayak gitu. Sampai saya pakai dari venti kan udah pakai oksigen yang di leher kan. Yang di leher itu masih sebenarnya itu venti tapi selangnya lebih kecil lah boleh dibilang gitu. Akhirnya nggak lama berapa hari diubah, makin turun oksigennya. Turun tapi tekanannya kayak masih yang kayak 12, 15 gitu. Oksigennya maksudnya naik presentasinya? Enggak, turun? Oksigennya kita napas sudah mulai bisa normal. Tapi oksigennya tekanannya kan menurun dong gitu. Sampai di mitra tekanan oksigen saya tuh sempat di 6 mestinya kan udah lumayan. Cuman kayaknya nggak membaik, masih sama gitu kan, masih sama. Terus akhirnya kita pindah ke rumah sakit yang lebih kedua gitu, yang lebih better. Oksigen saya tekanannya tinggi lagi gitu. Ternyata terus udah gitu sempet satu masa tuh kayak pas lagi tidur, pas bangun kayak sesaknya bener-bener ibaratnya napasnya mestinya udah segini. Pendek lagi. Terus ini kayak jangan napas. iya,
Jadi pas mukanya merah semua kayak kesumbat gitu. yang saya bilang di awal kan, kalau kita kekurangan oksigen tuh merah, panas. Ini panas, kok saya ngerasa kok kayak saya nggak bisa napas, saya bilang gitu. Oksigen lagi gitu. Iya, tapi ini lebih parah dari pertama gitu. Dari pertama saya masuk rumah sakit, saya bilang saya kan nggak bisa napas ini. Saya udah takut saat itu, saya cuma telepon keluarga, video call. Oh, sempat video call ya? Sempat video call, baterai udah merah tuh. Kayak udah kata-kata Kata-kata terakhir, terakhir. karena bener-bener waktu itu kayak nggak bisa napas. Ternyata Bener-bener paru-paru saya tuh udah memutih lagi kayak awal. Jadi COVID itu kesannya kita udah baik nih. Ah. Paru-paru udah COVID-nya sudah negatif. Iya, Tapi COVID-nya udah post-COVID-nya negatif. itu karena Oh, padahal udah detail udah negatif. udah negatif. dari rumah sakit pertama sebelum tracheostomy itu COVID sudah negatif. Cuma post COVID-nya itu di pneumonia itu, ya pneumonia itu sama di dimernya itu yang jadi concern di kita yang nggak ada perubahan yang sangat signifikan di situ gitu. Sekian lama akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke rumah sakit kedua. Pas di rumah sakit kedua itu juga ya pneumonia tetap masih tinggi, akhirnya dirawat kurang lebih 1 bulan. Nah di Bulan situ ada 8 perbaikan. udah? Di pneumonia itu rupanya bulan 8 ada jamur. awal, bulan 8 awal. Ada jamur. Karena jamur. Ada jamur dan akhirnya obat jamur yang dikasih itu kategori D. Kategori D itu ada efek samping terhadap janin. Nah itu kita juga dilema tuh. Mau makan, kena Mau kasih janin. enggak? Ah, Enggak dikasih harus dikasih gitu loh. gimana? Jadi akhirnya kita tanya, kita akhirnya memutuskan mau nggak mau harus dikasih. Nama obatnya sih fluconazole. Fluconazole. Nah Efeknya gimana? paru-paru ya sangat better banget. Oh, berarti janinnya itu temenin si Lina ini, wah sampai Jadi sebelum dikasih obat itu, dia sempat diminta tanda tangan sama dokter untuk segala- persetujuan apapun kalau resiko. Iya. obat ini itu beresiko tinggi bukan ke aku doang, ke janin terutama dibilangnya so. Dia disuruh minta tanda tangan, pas dia tahu nama obatnya apa fluconazole, terus udah gitu dia cek ke Google dan dokter pun juga kasih tahu resikonya kurang lebih. Kita kan nanya dong sama yang dokter kandungan, emang ini resikonya apa sih dok gitu. Kalau untuk janin bisa beresiko pertama kecacatan dia bilang. Saya shock dong ya sebagai ibu, maksudnya terus saya cuma bilang sama suami saya udah diselamatin sama anak saya itu, boleh dibilang dari sekian persen saya 1%-nya yang Tuhan selamatin. Saya cuma bilang sama dia, udah percaya aja. Saya bilang Tuhan punya rencana, udah bawa sejauh ini. Saya bilang kamu percaya deh. Saya bilang anak kamu juga 1% di antara sekian ini Tuhan akan lalui obat itu, nggak melalui dia. Saya bilang gitu. Anak itu kita nggak keluarin gitu. Saya bilang udah pertahanin aja di dalam biar organ dia juga sempurna. Dalam keadaan itu saya cuma berdoa sih dalam tiap hari tuh kayak setiap dikasih obat gitu saya cuma berdoa lewatkan ini dari anak saya gitu. Jadi biar dia Tuhan yang memberikan penjagaan dalam saya gitu. Maksudnya biar dia tetap sehat di dalam kandungan saya gitu. Pas dimasukkan obat itu udah tuh saya udah nggak yang sesek banget dan lebih better, bener paru-parunya juga membaik Jauh membaik. langsung. Sampai akhirnya sekarang saya bisa lahir seperti ibu-ibu yang lain dan waktu saya lahiran pun saya juga udah lepas oksigen, boleh dibilang gitu. Saya sempat punya kekhawatiran kan, saya dokter sempat bilang pas saya di rumah sakit kedua, pas saya pasang tracheostomy, ibu ini bisa 3 bulan dia bilang baru bisa. Wah, Dengan lama kondisi ya. tangan, kaki semua lemah gitu kan. Karena kita tiduran terus di ranjang kan, kaki kan semua lemah kan, otot mengecil, nggak bisa jalan. Di rumah sakit saya terapi akhirnya kan. Pas saya udah membaik, itu saya terapi jalan, terapi ngomong pun juga mesti terapi. Jadi karena kita pasang beginian kan, tracheostominya dicopot, pulang, nggak lama ya saya lahiran. Ya puji Tuhan anak saya pas saya lihat semua normal, nggak ada, ibaratnya nggak ada seperti yang dikhawatirkan di awal gitu. Jadi aku udah tangkap ini kan kita bilang mujizat Tuhan banget ya. Iya. Nah, ada message nggak untuk ke teman-teman yang lihat YouTube ini untuk COVID-nya? Kalau untuk COVID-nya ya kita mesti social distancing, pakai masker dan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Kalau emang sudah kena dan ya saya tidak berharap mengalami seperti yang kami alami, ya jangan pernah menyerah, selalu berdoa, berserah sama Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.
kesombongan awal kehancuran sih kalau saya bilang. Jadi jangan seperti yang saya awal gitu, saya ngerasa sombong COVID kayak nggak ada, terus udah gitu anggap enteng. Akhirnya dari semua keluarga saya yang paling hancur malahan gitu, boleh dibilang diambang maut lah. Tuhan baik gitu, dan saat saya berada di titik nol nggak berdaya, penyertaan Tuhan yang selalu menyertai setiap hari demi hari, langkah demi langkah yang saya lewatin gitu. Biarpun seberat apapun, kalau Tuhan yang menyertai, ya saya, ya puji Tuhan, anak saya pun juga ya sehat dan bisa ketemu ya. Iya. Oke, jadi teman-teman terima kasih untuk si Nato sama Lina udah sharing. Biar teman-teman jaga social distancing, dan COVID itu kan nyata. Jadi kita harus benar-benar terapkan yang pemerintah apapun itu, misalnya mau PPKM atau apa, ya kita ikutin aja gitu. Oke teman-teman, video hari ini sampai sini. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ya.